Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Solihuddin, NPM 0819014431 dari PPSD Sore semester 4. Baik, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Gangguan Berbahasa Sama dengan Aphasia 2. 4 kategori, yaitu 1. Gangguan berbicara dan penyebab penyembuhannya. 2. Pengaruh stroke yang melibatkan aphasia. 3. Kelainan pada hemisfer kanan dan hemisfer kiri. 4. Bagian kerusakan otak pada penderita stroke. Baik. A. Gangguan berbicara dari penyebab dan penyembuhannya. Penyebab aphasia dapat terjadi dengan sendirinya atau bersamaan dengan gangguan lain seperti kesulitan melihat, masalah mobilitas, kelemahan anggota tubuh, dan masalah dengan ingatan atau kemampuan berpikir. Kerusakan otak yang disebabkan oleh cedera kepala yang parah, tumor, infeksi, dan proses penuaan. Penyembuhan aphasia antara lain latihan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi, kelompok untuk melatih keterampilan komunikasi, pengujian kemampuan komunikasi dalam situasi nyata, dukungan keluarga untuk membantu berkomunikasi di rumah. Kedua, pengaruh stroke yang melibatkan aphasia. Stroke adalah kondisi ketika pasokan darah ke otak terganggu karena berkurangnya yang disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari penyumbatan hingga pecahnya pembuluh darah. Stroke hemoragik. 4. Kelainan pada hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Apabila seorang mengalami gangguan pada hemisfer kiri, maka akan didapatkan suatu gejala berupa kelemahan sisi tubuh bagian kanan, gangguan sensoris pada bagian kanan, disertai gangguan persepsi atau impulsif. Hal yang berkebalikan jika seorang mengalami gangguan pada hemisfer kanan, maka tubuh akan kesulitan untuk gerakan sisi bagian kiri. Kelemahan tubuh sisi bagian kiri beserta gangguannya sensorik, gangguan dalam komunikasi dan perilaku. 4. Bagian kerusakan otak pada penderita stroke. 1. Peradangan. Saat racun menyerang otak selama stroke, maka secara alamiah organ tubuh ini akan mencoba untuk memperbaiki dirinya sendiri. 2. Kelebihan kalsium dan kekurangan natrium. Akibat kadar kalsium menjadi tidak seimbang, sementara itu sel otak dirancang tidak bisa merespon kalsium dalam jumlah yang besar. Akibatnya kerusakan otak tidak bisa terhindarkan ketika terbentuknya radikal bebas. Radikal bebas yang dihasilkan selama stroke bisa dengan cepat merusak jaringan yang ada di dekatnya. Jika itu terjadi, sel otak yang sehat pun akan terkena dampaknya dan mengalami kegagalan fungsi. 4. Cerebrum atau otak kanan dan kiri. Berikut efek stroke pada otak kanan dan kiri antaranya: memiliki masalah dalam menggerakkan tubuh, gangguan kognitif seperti pada proses berpikir dan ingatan, memiliki masalah pada kemampuan bahasa, kesulitan makan dan menelan. 4. Gangguan penglihatan. Berikut efek stroke pada otak bagian atas dan depan diantaranya: masalah koordinasi dan keseimbangan, pusing, sakit kepala, mual dan muntah, brainstem. Kesimpulannya adalah aphasia merupakan penyakit yang disebabkan oleh beberapa faktor, antaranya kerusakan saraf otak dan gangguan sistem saraf yang menyebabkan hilangnya kemampuan individu untuk berkomunikasi. Bahkan tanpa disadari, mungkin kita termasuk orang yang mengalami aphasia jika melihat tanda-tanda yang mendominasi penderita aphasia tersebut ternyata ada pada diri kita sendiri. Aphasia dapat disembuhkan dengan cara rehabilitas yang dilakukan sedini mungkin oleh penderita agar hasil yang diperoleh bisa maksimal. Baik, itulah presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.